Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah kita diberikan nikmat yang sungguh sangat luar biasa, yang sungguh banyak, yang tentunya nikmat yang Allah beri tidak ada seorang pun dari kita mampu menghitung. Tidak ada seorang pun dari kita yang mampu membuat bilangan akan nikmat itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu. Bagaimana dengan nikmat tangan yang terkadang cuma jari telunjuk yang sakit, tapi nggak bisa megang semuanya. Nggak kena jarinya, Pak, tapi kena telapak tangannya. Semua tangan ini terasa, Pak, sampai ke tubuh. Kena paku di kaki, kaki doang yang kena paku. Tapi semua badan kita itu meriang, merintih. Tidak ada satupun yang bisa bergerak. Semua menopang sakit itu. Bagaimana agar supaya bisa melakukan sesuatu. Itu baru satu yang Allah kasih musibah. Satu doang musibahnya membuat orang nggak bisa berjalan, membuat orang nggak bisa berpikir, membuat orang nggak bisa berbuat apa-apa. Yang kita sebut dengan nikmat sehat. Nikmat sehat jasad. Belum lagi nikmat sehat ruhani. Ada orang yang sehat jasadnya tapi rohaninya sakit. Cirinya itu adalah hasad. Suka dengki sama orang. Gak bisa ngelihat orang lain itu lebih dari dia. Itu orang yang sakit hatinya. Gak bisa ngelihat orang lain itu bahagia. Itu sakit hatinya. Gak bisa ngelihat orang lain itu rajin beribadah, rajin sholat, rajin ngaji. Ada aja ucapannya. So alim lah, so baik lah. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, di surat Al-Hujurat, Allah mengajak kita untuk tidak melakukan suudzon. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhilah oleh kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sebagiannya dosa besar. Karena ada prasangka baik soalnya, yang disebut dengan husnuzon itu. Kalau husnuzon iman kita menjadi bersih, kalau husnuzon akal kita menjadi murni, kalau husnuzon badan kita menjadi tidak sakit, Pak, sehat.
Karena kita nggak suzon kan. Nah, makanya diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang yang sudah sakit hatinya, sakit semua. Sakit semua. Kalau baik hatinya, baik semua. Itu bagian daripada husnuzon dan suzon tadi. Maka jangan. Nggak perlu Pak, kita suzon dengan orang lain. Cukup husnuzon aja. Oh, orangnya mau menyakiti saya. Ya, betul dia mau menyakiti saya. Itu Allah uji Pak. Allah menguji. Kadang-kadang Pak Bapak bawa motor, tiba-tiba ada yang ngikut dari belakang. Ya Pak ya, ada perasaan was-was kan? Apalagi kalau musim begal. Ya Pak, orang nggak bawa apa-apa, cuman ngikutin kita aja, takut dia juga di belakang Pak, ngikut. Kita di depan udah bingung aja. Ngegas aja, tahu-tahu kecemplung ke got. Yang salah siapa? Yang salah siapa Pak? Ini pernah saya pernah ngalamin Pak. Awalnya saya nggak tahu Pak. Kelurahan Cipayung Pak, itu Pak, apa? Kelurahan Pak Cipayung. Kan ada gang masuk sebelah kanan tuh Pak, sebelum sekolah itu Pak. Saya lagi nyari alamat. Saya ikutin orang Pak, malam jam 11. Karena ada janjian. Mau daras Sahih Bukhari di rumahnya. Sekitar ada 20 orang yang mau ngaji itu. Masuk saya ikutin orang itu. Saya ikutin dari belakang, ternyata dia makin kebut. Loh kok kebut? Benar nih Pak. Karena di situ kan ada got gede Pak. Di dalam kan perumahan samping kiri kanan, sononya itu got. Banyak pohon-pohon gede Pak. Saya ikutin Pak. Alamat sambil lihat Waze Pak. Oh, ternyata dia salah belok Pak. Kecemplung ke got. Saya nolongin. Kenapa Bapak lari? Saya kira begal katanya. Padahal saya udah pakai gamis Pak, pakai jaket Pak. Jadi nggak menjamin Pak. Kadang-kadang muka kita sangar Pak, baju udah bagus-bagus dibilangnya preman Pak. Itu Pak. Karena udah keseringan suzon, menaruh buruk terhadap orang lain. Dan itu akan merusak kehidupannya. Nah, oleh karena itu waktu iman, kita belajar agama ini mengetahui mana yang menyehatkan diri kita. Hati kita sehat, badan kita sehat, akal kita juga sehat. Dan Allah serta Rasulnya ingin kita itu seperti itu Pak, baik. Sayang Pak sama kita. Waktu iman, kembali ke kajian kita, yaitu Kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami, Babul Adab. Kita sudah masuk ke hadis yang ke-12. Kemarin kita membahas tentang masalah minum. Minum sambil berdiri atau minum sambil duduk. Lebih utama mana? Duduk ketimbang berdiri. Walaupun nanti ada hadis, baik itu dari Ali maupun dari Jabir, yang menyebutkan melihat Rasul pernah minum sambil berdiri. Kita masuk ke hadis yang ke-12, berbicara tentang alas kaki. Alas kaki yang sering kita pakai Pak. Ada na'lun, ada khidaun. Dalam bahasa Arab Pak, na'lun itu sendal. Khida itu artinya sepatu. Ada yang menyebutkan khida itu semacam boot. Tetapi ingat, boot itu khuf namanya. Nanti ada istilah dalam hadis itu, masul khufain. Ya, mengusap dua boot. Jadi khida itu sepatu yang sampai di mata kaki. Kalau khuf itu yang di atas mata kaki. Itu namanya khida khuf. Ini perlu diketahui. Nanti kalau bapak-bapak tiba-tiba baca hadis, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Idan ta'ala ahadukum falyubda bil yamin. Apabila salah seorang di antara kalian memakai sendal na'lun, hendaklah dia mendahulukan kaki yang kanan. Ini adab dalam memakai kasut.
dalam memakai sendal. Wa idza naza'a, kalau kalian melepasnya, falyabda bishimal, hendaklah memulainya dari kiri, bukan dari kanan. Wal takun al yumna awwalahuma, hendaklah jadikan yang kanan dimulai pertama dari keduanya. Ya, di sini disebut tun'alu, ketika kamu menggunakannya. Wa akhiruma tunja'u, dan yang lain, yang kiri itu bagian dari yang terakhir. Ini adab menggunakan sendal. Kita belum bicara nanti terkait dengan sendal itu cuman satu, sendal itu beda sebelah. Kemudian terkait lagi sendal yang beda warna. Sekarang kan sendal aneh-aneh Pak ya. Yang satunya merah, satunya hijau. Boleh apa enggak? Masuk enggak dalam hadis itu? Terkait dengan adab menggunakan sendal itu. Nah kemudian faedah hadis ini yang pertama yaitu hadis dari Aisyah menjelaskan begini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayammunu fi tan'ulihi wa tarjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengatakan Nabi itu sangat menyukai memakai apapun dimulainya dari yang kanan. Sampai pakai sendal, nyisir rambut, ya Pak, baju, itu kanan dulu beliau itu. Kenapa pakai yang kanan dulu? Liikhtiramihi, untuk memuliakannya. Karena yang kanan itu yang mulia. Kanan itu bagian yang mulia. Makanya kalau kita mau membersihkan kotoran, ya Pak ya, selalu kita menggunakan yang kiri. Kenapa? Karena merasa yang kanan ini adalah tangan yang mulia, yang sering dipakai buat yang baik-baik. Sering dipakai buat yang baik-baik. Kaki yang kanan kalau masuk masjid. Masuk WC kaki apa Pak? Nah, jangan disamain. Kenapa beda? Karena WC tempat kotor. Nabi menyebutkan WC itu tempat bernaungnya para setan. Di sana banyak setan, Pak. Nanti ada adabnya, Pak, di dalam toilet. Mau itu lagi buang air kecil, lagi mandi, buang air besar, nggak boleh bernyanyi, bersiul. Nah, bagaimana kalau ngerokok? Ada kan, Pak? Sambil buang air ngerokok. Asik banget, Pak. Saya sering menemukan toilet masjid kadang-kadang dipakainya begitu. Sampai yang wudhu di luar itu nungguin aja. Bener nih Pak. Toilet, ya terutama masjid-masjid yang ada di pinggir pasar. Di mana di situ dibikin toilet, dijaga kan di depannya. Masuknya 2.000 itu Pak. 3.000 kalau buang air besar. Air kecil 2.000. Hanya kentut yang nggak bayar di Jakarta Pak. Hanya kentut. Dan ketika saya buang air besar, saya kaget. Kenapa saya kaget? Kok bau rokok? Ternyata di situ Pak, di tempat pembuangan sampah, puntung rokok banyak. Hampir 1/4 dari tempat sampah itu, puntung rokok semua. Saya nanya sama yang jaga, Bang, memangnya kalau di sini orang berak kayak gimana? Dibilang, berak pada begini semua. Orang pasar itu. Kenapa? Katanya biar plong. Ya Pak, sugesti. Nggak bener itu. Padahal duduk diam aja, ntar keluar juga sendiri. Mohon maaf Pak, kalau pernah belajar ilmu kesehatan, ibu-ibu yang mau melahirkan itu, kenapa nggak keluar? Karena banyak di pikirannya. Takut inilah, takut itunya, makanya susah ngeluar normal itu. Sama kayak berak Pak.
Takut ada yang ketok, takut ada yang ini, takut ada yang ini. Akhirnya nggak keluar-keluar. Jadi yang nahan itu, kita punya cara berpikir. Coba kita pelong aja Pak, buang-buang beneran Pak. Keluar Pak. Jadi terlalu banyak suuzon itu Pak, ke bawah sampai ke WC. Orang buang air kecil, buang air besar Pak. Bapak pernah hilang kunci, nanti di dalam WC masih ingat itu. Oh iya, saya taruh di sana tadi. Keluar hilang lagi Pak. Sampai seperti itu Pak, toilet itu Pak. Maka Nabi mengatakan tidak boleh menyanyi di WC itu. Tidak boleh ada kata-kata Pak. Ya, kadang-kadang ngobrol. Udah belum lo? Belum, tunggu dulu belum. Gue mau buang lama nih. Ngobrol Pak. Cepatan apa? Gue juga mau buang nih. Iya, tunggu aja dulu. Enggak keluar-keluar Pak. Karena diganggu. Nah, ini waktu iman. Adab itu Pak. WC itu makanya dilarang Pak. Makanya masuk WC kaki kiri. Nah, karena jorok. Karena tempat di mana syaitan-syaitan itu di situ. Makanya Nabi mengatakan jangan sholat di tempat yang jorok. Ada dua. Satu, toilet. Dua, yaitu pasar. Pasar itu tempat setan. Kata Nabi, mohon perlindunganlah kalian ketika masuk pasar. Karena di pasar banyak setan Pak. Karena para penjual-penjual itu kadang-kadang penipu juga. Tapi tidak semua penjual penipu. Hanya yang nakal-nakal aja. Hanya yang nakal-nakal. Kedua, di pasar itu jorok Pak. Kecuali yang bersih Pak ya. Kalau yang suka bersih-bersihin, sampahnya dirapiin, aman Pak. Saya cukup lama Pak, dari tahun 96 sampai tahun 2012 saya baru pindah ke Cilangkap ini. Tinggalnya di pasar rumput. Nempel dengan pasar rumput. Saban hari jam 3 itu udah dengar tukang sayur itu nurunin nurunin sayur itu. Tahu bener Pak. Makan gratis terus Pak. Maklum imam masjid Pak. Nah ini ustadz ini. Pergi beli lele nggak dibayar. Kenapa? Ustadz mudrik yang beli. Istri saya bingung Pak. Nah ini bicara kebaikan itu Pak ada Pak. Tapi ada juga yang buruk. Di samping masjid saya Pak, tukang togel ada, tukang gele ada, tukang nyabu ada, pelacur ada. Saya sampai menghancurkannya Pak. Sekarang pasar rumput udah beda Pak. Sudah ada apartemen. Baru keisi kemarin pas kebakaran Manggarai. Karena orang kagak pada mau Pak. Pasar masih kering Pak, belum ada yang mau datang Pak, masih sedikit. Nah, saya cukup lama di pasar rumput. Orang pasar rumput tahu saya Pak. Nah, jadi kembali lagi waktu iman, Nabi itu paling suka make apapun. Ya, sisir, baju, semua dari yang kanan. Karena kanan itu bagian daripada kemuliaan. Adabnya di situ, Pak. Adabnya itu di situ. Makan pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yasrabu bisimalihi. Setan itu makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Bagaimana kalau yang kidal, Pak? Jangan dihukumin, Pak, orang yang kidal. Ada orang yang kidal, bisanya minum pakai tangan kiri. Jangan bilang, wah kamu udah melanggar adab. Salah Pak. Orang kidal nggak berdosa Pak. Orang dikidal. Kebanyakan kita mentang-mentang Nabi tangan kanan, tangan kiri kagak boleh. Kidal aja kagak boleh. Nggak boleh begitu Pak. Cara mengistimbat hukumnya nggak boleh. Itu bagian daripada dimaafkan oleh Allah. Bagian daripada dimaafkan oleh Allah. Bahkan Nabi pernah minum. Nabi biasa kanan. Nabi selalu kanan. Tapi ketika suatu waktu tangan kanannya kotor, tangan kirinya bersih, beliau ngambil. Baru kemudian ditekan pakai tangan kanan. Boleh? Boleh. Kenapa? Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Itu kaidahnya dan itu hadis. Karena ada darurat, maka sesuatu yang dilarang boleh. Apalagi ini bagian dari adab, Pak. Bukan bagian daripada ibadah.
kaidahnya berbeda. Adab itu di muamalah, ibadah itu di syariat. Hukumnya jelas, sholat, haji, puasa, itu jelas Pak. Nggak boleh ditambah, dikurangi, nggak boleh Pak. Segitu ya segitu. 4 ya 4, 2 ya 2. Jangan mentang-mentang badan enak, subuh bikin 4. Nggak boleh Pak, itu bid'ah Pak. Dolalah itu Pak, nggak boleh. Karena itu bagian dari ibadah. Beda dengan muamalah. Muamalah itu kaidahnya adalah dalam fikihnya al-aslu fil muamalah al-ibaha. Asal daripada muamalah itu boleh. Illa ya'ti ilaihi dalil li tahrimihi. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Baru haram, Pak. Beda dengan ibadah, Pak. Ibadah itu at-tawakuf. Tawakuf itu tidak boleh melakukan apa-apa, diam aja. Kenapa? Al-aslu fil ibadah haram. Makanya boleh nggak sholat isya sekarang, Mbak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Nah, belum waktunya. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh. Sholat subuh jam 3, boleh nggak? Nggak boleh. Sholat isya jam 3, boleh nggak? Nggak boleh. Hadis Bukhari menyatakan bahwa sholat isya itu berhentinya malam, tengah malam, Mbak. Jam 12, pukul 00. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Lewat dari itu, bagi yang uzur. Kalau yang nggak uzur sengaja, itu sudah gofil, lalai, dosa itu. Memang ada yang membolehkan jam 2 boleh, jam 3 boleh. Itu sudah masuk waktu bukan sholat isya lagi. Yang boleh melakukan pada jam itu adalah mereka yang uzur. Uzurnya apa? Mungkin lupa. Ini Pak, bahasa agama itu enak Pak sebenarnya kalau tahu ilmunya Pak. Nah. Kemudian di waktu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi memulai dengan yang bagian tubuh yang kanan, mendahulukannya atas yang kiri. Semua aktivitasnya, apapun itu, semua kanan, tidak ada yang kiri. Kecuali darurat, baru kemudian Nabi tangan kiri. Kedua, Nabi SAW sangat menghususkan hanya menggunakan kanan. Tangan kanan, kaki kanan. Ya, makan, minum, berjabat tangan boleh nggak pakai tangan kiri, Pak? Boleh nggak, Pak? Boleh kalau nggak ada tangan kanan. Boleh dong. Bahkan kalau nggak ada dua tangan ini, cuman ada kaki. Kaki salam aja. Pernah lihat nggak Pak? Kalau mau. Ada itu Pak. Di podcastnya si Doni itu. Dia ngundang orang yang nggak punya tangan itu Pak. Tiba-tiba minta salaman. Kan Doni minta salaman Pak. Dikasih kaki. Bingung dia. Kalau mau pegang aja Pak, nggak apa-apa. Karena bagi orang yang cacat, itulah yang mulia Pak. Tidak boleh kita bilang, wah nggak sopan ente. Salah. Kesopanan bagi mereka itu Pak, menghargai orang yang minta salaman. Ketidaksopanan kita Pak, udah ada tangan kanan, masih tangan kiri. Nggak sopan itu Pak. Karena ada dua-duanya Pak. Mereka nggak normal, maksudnya nggak jasadnya Pak ya. Kalau dirinya normal Pak. Nah, itu Pak. Bahkan nanti ada juga hadis riwayat Imam Tirmidzi terkait dengan masalah kalau ada orang yang seperti itu, apakah kita menerimanya atau tidak? Maka Nabi menganjurkan terima, jaga perasaannya. Kita harus menjaga perasaannya, karena dia cacat Pak. Dia cacat. Nah, kemudian selain itu, bagian yang keempat, mendahulukan dan menghususkan anggota tubuh bagian kanan pada hal-hal yang baik dan menghususkan bagian tubuh sebelah kiri pada hal-hal yang menjijikkan. Sampah. Pak ya, kalau lagi bersihin WC Pak, jangan pakai tangan kanan, adabnya tangan kiri. Walaupun tangan kita sudah menggunakan sarung tangan Pak, tetap tangan kiri Pak. Itu adabnya Pak.
Apakah ada nilai dari Allah? Ada. Karena kita mengikuti sunnah, maka kita dapat nilainya. Selain menjaga tubuh kita, juga menjaga nilai-nilai spiritual kepada Allah karena mengikuti Rasulullah. Apakah ada ayatnya sampai harus seperti itu? Ada. Lihatlah surat Ali Imran ayat 31. Saya tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, cinta nggak sama Allah? Cinta nggak sama Allah, Pak? Cinta nggak, Pak? Nah, kata Allah, katakan sama mereka yang cinta sama Allah itu, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku, ikuti Muhammad. Kalau ngikutin Muhammad, kata Allah, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai mereka. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa kalian. Jadi kalau kita nggak diampuni dosa, karena kita menyelisihi Rasul. Rasul udah ngajarin yang enak-enak, kita maunya yang kagak enak-enak. Ya Pak, sudah ada yang jelas-jelas, cari yang kagak jelas. Akhirnya capek sendirian. Kenapa capek sendiri? Ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Perilakunya tidak diterima oleh Allah. Bagaimana Allah memberikan pahalanya? Kalau dalam hadis itu, pakaiannya haram, minumannya haram, bagaimana Allah terima doanya? Bagaimana Allah terima doanya, Pak? Ya, bagaimana Allah terima doanya? Sedangkan jika ada yang haram di tubuh kita, kita berdoa pun Allah tidak bisa mengabulkannya. Apakah yang haram itu yang jelas? Iya. Apakah yang haram itu yang mutasyabihat? Iya. Haram itu, Pak, ada dua, Pak. Ada yang mutlak, ada yang mutasyabihat. Kalau yang mutlak mah udah jelas, Pak, hakikatnya, Pak. Anjing haram, Pak, ya. Dagingnya, Pak, ya. Bukan anjingnya, daging anjingnya, Pak. Kalau dimakan haram, Pak. Ya. Daging babi haram, Pak. Daging ayam disembelih tanpa bismillah, haram nggak? Haram. Apalagi sembelih ayam pakai dipotek, nggak pakai bismillah lagi. Ya, Pak. Nah, itu haram. Kalau masuk ke dalam tubuh sesuatu yang haram, maka doanya tertolak. Dengan yang subhat aja begitu, Pak, sama. Kata Nabi, al-halalum bayyinun wal haramun bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma mustabihat. Di antara halal dan haram itu ada yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsiran minan nas. Banyak manusia yang tidak tahu. Banyak manusia tidak tahu. Siapa yang jatuh kepada yang subhat, maka dia jatuh kepada yang haram. Orang yang jatuh kepada yang haram, kata Rasulullah, dia telah merusak dua hal. Satu, agamanya. Dua, kehormatannya. Dua apa? Rusak agamanya, rusak dirinya. Oke, mungkin Bapak dan Ibu masih nanya-nanya. Orang korupsi, agamanya rusak nggak? Rusak, Pak. Sayang banget dia orang Islam tapi korupsi ya. Ustadz, jina. Tuh kan, agama, Pak, ya. Kehormatannya juga hilang, Pak. Hilang, Pak, dua-duanya, Pak, agamanya. Percuma dia jadi orang beriman, tapi melakukan maksiat. Sedangkan Allah itu kan ngelarang maksiat, Pak, ya. Kenapa Allah melarang maksiat, Pak? Hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Kenapa Allah melarang maksiat, Pak? Kenapa Allah melarang yang haram? Para hadirin tahu nggak? Allah melarang kita melakukan yang haram supaya kita ini tetap mulia. Karena kalau melakukan yang haram, kita tidak akan pernah mulia. Baik di mata Allah maupun di mata manusia, Pak. Cek aja, Pak. Hutang itu ngutang, Pak. Ngutang itu boleh nggak? Ketika ada niat tidak mau bayar hutang,
Kepalanya ada nggak? Nggak ada, Pak. Kemanapun dia pergi, orang akan mengatakan, jangan deketin dia. Ntar diutangin loh, punya gue aja belum dibayar. Betul nggak, Pak? Semua akan menghinakan dia. Saya langsung teringat, Pak, ketika di zaman Nabi itu ada 3 orang. Orang munafik. Nabi mengatakan, siapa yang mau berperang? Saya ya Rasul. Semua pada berangkat. Kecuali 3 orang ini. Kecuali 3 orang ini. Kenapa dia tidak mau perang? Dia bilang, nanti kalau saya perang, istri saya siapa yang kasih makan? Anak saya siapa yang kasih makan? Yang nikahin istri saya siapa? Yang dia pikir itu. Harta saya gimana? Ini dan itu, semua dipikirin. Akhirnya, Nabi pun berangkat berperang. Mereka bertiga cuma ikut doang, balik lagi. Balik. Nabi tahu dilapor oleh malaikat Jibril. Kata Nabi apa? Janganlah kalian berbicara dengan mereka. Ketika kalimat itu yang disampaikan Rasul, semua sahabat tidak mengajak dia bicara. Salat berjamaah. Tapi ketika dia bilang, gimana perangnya? Diam semua. Nggak mau jawab. Kata Nabi, laqad dayyaqa qulubahu. Sungguh hatinya telah sempit. Kan nggak ada yang mau menghargai. Itulah kenapa maksiat dilarang, Pak. Makanya di Jumat kemarin saya sampaikan, Pak. Hakikat orang selingkuh, Pak. Berat, Pak, orang yang selingkuh itu. Di rumah dimuliakan oleh istrinya. Di selingkuhannya kepalanya diinjak-injak. Duitnya habis dipelorotin. Kesehatannya kagak enak lagi, Pak. Itulah kenapa Allah itu melarang berzina itu, Pak. Tanya sama yang selingkuh, Pak, kagak enak hidupnya, Pak. Tanya sama yang maling, Pak, kagak enak. Bisa dibuktikan, Pak. Ini waktu iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan buat kita. Rasul mengajarkan adab supaya kita ini berdiri kokoh. Sebagai fondasi daripada takwa itu di adab, Pak. Kalau adabnya tidak kuat, takwa bisa hilang, Pak. Kalau adabnya tidak kuat, ihsannya hilang, Pak. Tahu ihsan, Pak, ya? Ihsan itu kalau dalam hadis, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka Allah yang melihatmu. Ketika adab tidak ada, Pak, di kala sholat, Pak, orang tidak lagi menemukan itu, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah hilang, Pak. Karena di dalam diri dia hanya cuma satu. Saya harus selesaikan sholat. Padahal yang Allah dan Rasul inginkan bukan sholatnya, tapi efek dari sholat itu. Semoga Allah terima. Bukan ngerjain sholat. Orang Kristen bisa sholat kok, Pak. Yang pernah saya bilang, Pak, ya. Mohon maaf, Pak. Kemarin-kemarin ini saya coba share di status saya. Kelas 2 SD, orang Kristen hafal Al-Quran 11 juz. Suaranya bagus. Lafadznya bagus. Mahorijul hurufnya bagus. Kalau orang mungkin kagak percaya. Saya percaya, Pak. Kenapa saya percaya? Pengalaman hidup saya, Pak, dengan kepala sekolah SD saya. Di kampung saya, NTT, Pak. Namanya Martinus Ahmad Jia. Kok ada Ahmadnya? Sebenarnya dia, Pak, dari orang Islam. Keturunannya dia, Pak, Islam, Pak. Tapi dia masuk Kristen sejak kecil. Karena orang tua dia Kristen. Supaya tidak kehilangan keturunan itu, dikasihlah nama Ahmad itu. Saya gara-gara dia itu, Pak, jadi hafal Al-Quran, Pak. Juz 30, lancar, Pak. Sampai akhir. An-Nas. Kristen, Pak. Jadi bukan tidak bisa orang Kristen menghafal Al-Quran. Bukan tidak bisa orang Kristen puasa. Bukan tidak bisa orang Kristen itu melakukan sholat. Tidak. Semua bisa mereka lakukan. Murid saya, Pak, di 105, Pak.
Ada yang Kristen. Saya nggak tahu tuh Pak. Teman saya yang cerita. Pak, mohon izin Pak. Ada orang Kristen ikut sholat. Kira-kira diterima nggak sama Allah? Ya enggak lah. Tuhan dia Yesus, Tuhan kita kan Allah. Tapi dia ikut Pak. Mana? No. Felin Pak. Itu Pak Felin. Saya liatin. Karena saya nggak ngajar dia Pak. Saya nanya, kamu Islam Kristen? Kristen. Kenapa kamu ikut sholat? Enak katanya. Belum sholat zuhur Pak, dia udah datang Pak. Duduk aja di letter masjid itu Pak. Kamu duduk sini kenapa? Enak sini Pak, katanya. Lebih baik di sini daripada di kelas, katanya gitu. Bapak. Jadi, ikhwatu iman, kita kan golongan kanan Pak ya. Orang Islam itu kan golongan kanan. Golongan mulia. Dan ingat ikhwatu iman, orang Islam adalah orang paling tinggi. Ya'lu wala yu'la alai. Orang Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari ajaran Islam. Dari mananya? Adab Pak. Dari adab Pak. Kalau masalah akidah, masalah ibadah, itu sudah jelas lah. Tapi yang membuat lebih tinggi lagi Pak, di adab. Makanya hanya di ajaran Islam, adab ini diajarkan. Di agama lain nggak ada Pak. Buang air besar aja Pak. Yang tadi saya ceritakan Pak. Martinus Ahmad Jia itu, kepala sekolah saya itu SD. Saya ambil air Pak. 1 ember. Saya simpan di dalam toilet Pak. Buat dipakai cuci. 3 hari. 3 hari itu dia buang air besar Pak. Itu air di ember kagak kosong sama sekali. Masih ada Pak. Diapain nama dia Pak? Diusap doang. Nggak pakai air. Lalu tangannya dicuci pakai air. Jadi yang dibersihkan bukan pantatnya, tangannya. Nggak Pak? Orang Kristen tuh Pak. Ya Pak? Beda dengan kita Pak. Boleh nggak istinja pakai batu? Kalau nggak ada air, enak nggak? Nggak enak. Tetap aja maunya air. Wudhu aja boleh pakai debu, betul nggak? Tapi enak nggak? Kagak Pak, tetap pakai air. Karena bersihan pakai air ketimbang pakai itu semua. Islam mengajarkan kebersihan Pak. Sampai Nabi menyebutkan at-tuhuru satrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Bukan an-nadzafah Pak. An-nadzafah itu bukan hadis. Bukan hadis. Itu adalah kata mutiara. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Itu bukan hadis. Yang hadis itu yang jelasnya adalah at-tuhuru satrul iman. Kesucian itu bagian dari iman. Nah, ini waktu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya sudah salat Isya, maka tentu kita berakhir juga kajian kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersua dan bertemu kembali. Bila ingin bertanya, saya persilakan 1 atau 2 orang. Karena setelah itu kita sholat Isya. Kalau ada Pak. Ada Pak? Silakan kalau ada yang mau tanya Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau selama ini kan saya pikir itu ya memang pakai kanan terus gitu. Iya. Ngitungnya lah misalnya subhanallah dan seterusnya. Iya, iya. Cuman dalam hati itu ada kepengin gitu. Tangan kiri. Iya, suatu saat kan jadi saksi juga gitu Pak. Iya. Jadi jangan saksi di belakang melulu gitu. Pengennya biar dikir jadi saksi Iya. juga gitu, boleh nggak? Baik, boleh apa enggak? Kalau di dalam hadis riwayat Abu Dawud, anamil, menggunakan anamil, al-yamin wal yusr, kanan kiri boleh. Tetapi di hadis riwayat Imam Bukhari, ya itu boleh, lebih utama pakai tangan kanan. Nah, jadi sebenarnya dengan tangan kiri itu tidak ada larangan Pak. Tidak ada larangan kita bilang subhanallah subhanallah 15, sininya 15 kan 30 Pak ya, tinggal nambah 3. Boleh-boleh saja Pak. Tidak ada larangannya.
Boleh Pak. Namun kalau bicara afdolnya, bicara keutamaannya, maka lebih utama yang kanan ketimbang yang kiri. Gitu. Kenapa saya? Yang kanan lebih utama daripada yang kiri. Kedua, Nabi SAW lebih banyak menggunakan tangan kanan ketimbang tangan kiri. Jadi makanya para ulama lebih cenderung memegang yang kanan ketimbang yang kiri. Walaupun yang kiri itu tidak dipermasalahkan. Saya pun pakai yang kanan, Pak. Nah, apakah yang kiri nanti tidak jadi saksi? Jadi, Pak. Semua anggota badan kita jadi saksi, Pak. Tangan kanan melakukan kekhususannya, tangan kiri melakukan kekhususannya. Dua-duanya sama jadi saksi, Pak. Dua-duanya sama, Pak. Walaupun yang digunakan tangan kanan, Pak. Tangan kiri juga sama, Pak. Gitu. Jangan, oh tangan kiri beda dong. Enggak. Kita itu seperti satu tubuh, Pak. Dalam hadis itu disebutkan kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Idastaka. Semuanya Pak, kalau udah rasakan satu Pak, semua merasakan semua Pak. Jadi seperti itu. Ya Pak. Nah, cukup. Oh, satu lagi pas, dua Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kalau pakai cincin atau pakai arloji gitu Ustaz. Ya. Mungkin itu kan barang yang baik ya, tapi kebanyakan kita taruh di sebelah kiri. Iya, sama. Saya juga tangan kiri, Pak. Itu gimana, Dad? Jadi gini, Nabi itu lebih senang menggunakan cincin di tangan kiri, tangan kanan, Pak. Terutama di jari manis nih, Pak. Nabi itu. Nabi kan punya cincin. Tapi cincin yang digunakan oleh Nabi itu untuk stempel. Nah, dari situ nanti ada sahabat juga pakai cincin, Nabi tidak melarangnya. Karena ini bagian muamalah, bukan bagian dari ibadah. Gitu, Pak. Kemudian, boleh nggak pakai cincin kita tuh, Nabi di tangan manis, kita di jari manis, kita jari kelingking. Boleh, boleh. Nabi punya juga cincin di jari kelingking. Nah, gimana kalau di tangan kiri? Bukannya kagak boleh, Pak? Boleh. Cuman ketika kita mau cuci yang kotor-kotor, kan copot dulu pastinya, Pak. Nah, kalau yang kanan kan enggak. Betul, Pak? Nah, sama juga dengan jam ini. Lebih bagusnya dengan tangan kanan. Gitu. Daripada tangan kiri. Apakah tidak boleh tangan kiri? Boleh, Pak. Tapi lebih utama tangan kanan. Kenapa? Penggunaan ketika kita melakukan sesuatu. Kalau mau makan, kita nggak perlu copot jam, Pak. Nggak perlu copot cincin, Pak. Tapi ketika buang air besar, kita pasti copot itu Pak, tangan kiri itu Pak, jam tangannya. Kenapa? Khawatir bekas-bekas daripada kotoran itu nempel di cincin, nempel di jam. Mungkin lari Pak ayah, siramnya kita ke dalam itu Pak, bisa ke situ. Itu aja Pak. Jadi tidak mengapa. Kita menggunakan di tangan kiri boleh, tapi lebih utama di tangan kanan. Walaupun nanti ada ulama yang mengatakan bahwa yang kanan itu lebih utama, pakai cincin, pakai jam tangan itu, ketimbang yang kiri. Tapi hal itu dibantah oleh salah seorang ulama seperti halnya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan mubahul lakum ayusta'mala fi simali. Boleh buat kalian untuk menggunakan sebelah kiri. Wa idan afdalu bil yamin. Tetapi lebih utama yang kanan. Gitu Pak. Oke Pak ya, terima kasih hadanallah wa yakum ajmain. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberikan barokah oleh Allah, lebih-lebihnya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ilmu yang saya berikan mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih, Pak. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.